Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita senantiasa berharap di dalam keadaan baik. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan keempat di tahun 2022 ini. Kalau saya ingin pergi pakai kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2, tentunya saya kalau mempersiapkan apa yang akan saya bawa. Kalau pakai motor berarti saya bawa helm, bawa STNK, juga bawa SIM. Juga kalau motor lampu kendaraan harus sudah menyala. Biasanya seperti itu. Kalau saya sudah bisa menyiapkan semuanya ini, membawa kelengkapan ini, syarat ini, tentunya saya ketika ada di stopan dan ketika bertemu dengan polisi yang ada di jalan, hati saya tidak terpengaruh, tidak menjadi takut. Berbeda halnya ketika salah satu saya tidak penuhi, saya tidak bawa SIM atau STNK saja, ketika bertemu polisi mungkin jantung saya, hati saya langsung agak sedikit berdebar. Mungkin keringat saya mulai bercucuran ketika menemui polisi di jalan, bertemu dengan polisi di jalan. Sebab ada sesuatu yang tidak bisa saya penuhi, yaitu mungkin tidak bawa SIM atau STNK. Jadi ada sebelumnya sudah punya rasa ketakutan terlebih dahulu di dalam melakukan di perjalanan. Terlebih kalau sudah tidak membawa salah satu kelengkapan, lalu di jalan kita langgar. Kita melanggar lalu lintas, melanggar lampu merah, tentu tambah ketakutan, tambah tidak tenang untuk menjalani di dalam perjalanan tersebut. Sebab kita sendiri sudah merasa tahu, sudah merasa bahwa itu hal yang dilakukan salah. Kita akan takut terlebih dahulu. Di dalam pikiran, di dalam kehidupan kita pun tentunya kita juga tahu, mengerti di apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita pikirkan. Di perjalanan, di kehidupan kita ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, ada syarat yang harus dipenuhi. Di dalam pikiran juga sama, di dalam kehidupan ini juga sama. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Pikirkan semua yang benar katanya. Lalu semua yang mulia. Kalau kita bisa berpikir semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita bisa memenuhi rambu-rambu pikiran ini di dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita pun tidak khawatir, tidak takut, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan sesuatu yang berguna buat hidup kita. Kita sudah tidak melanggar apa yang menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan ini. Kata akhirnya menyatakan satu kesimpulan, bahwa disimpulkan kita harus melakukan berpikir yang ini, yang benar, yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Jadi di terjemahan yang lain dikatakan, sebagai kesimpulan teman-teman, saya akan mengatakan Anda akan melakukan yang terbaik dengan mengisi pikiran Anda dengan merenungkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, atau yang nyata, yang menarik, yang ramah, yang terbaik, bukan yang terburuk. Pikirkan yang terbaik, memikirkan yang terbaik, bukan yang terburuk. Kita kadang-kadang diganggu oleh, akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, saya akan mengalami kerugian. Kenapa kita tidak berpikir kita harus akan mengalami keuntungan? Seharusnya kita berpikir, saya akan mengalami keuntungan, saya akan mengalami kebaikan, saya akan berjalan dengan benar, bukan yang tidak benar. Lalu yang terbaik bukan yang terburuk, yang cantik bukan yang jelek.
hal-hal yang dipuji, bukan hal-hal yang dikutuk. Dan berkat apa yang akan kita dapatkan jikalau kita mematuhi 8 rambu pikiran ini? Di Filipi 4 ayat 7 dan 9 dikatakan, dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal, dikatakan seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Dan lakukanlah semuanya ajaran yang sudah kamu terima dari saya, baik melalui perkataan saya maupun perbuatan saya. Dengan demikian, Allah yang adalah sumber ketenangan hati kita akan menyertai kamu. Bila setiap kita pun menjaga senantiasa mematuhi rambu-rambu pikiran di dalam kehidupan, supaya kita dijanjikan berkat bahwa Tuhan akan mengawal hati kita, menjaga senantiasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.